Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai cara pendaftaran ya. Jadi untuk cara pendaftaran, ini kita bahas di jalur prestasi nilai akademik ya, khususnya untuk jenjang SMA ya. Nah, kalau sebelumnya kita kemarin sudah bahas ya untuk di cara daftar di jalur Yonasi untuk SMA, dan sekarang kita akan bahas untuk jalur prestasi nilai akademik. Ini tentunya untuk SMA ya, ini kuotanya sedikit teman-teman ya. Jadi nanti kalau yang Yonasi SMA itu yang paling banyak ya. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman. Jadi untuk nilai akademik di jenjang SMA ya, nanti tentunya untuk nilai akhirnya atau nilai gabungan itu yang digunakan adalah nilai rapor ya, dari semester 1 sampai dengan semester 5, terus nanti ada akreditasi sekolah dan juga ada indeks sekolah. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara memilih untuk 3 sekolah ya, di dalam ataupun di luar zona. Tentunya untuk SMA itu harus di zona perbatasan ya. Nah, tentunya teman-teman yang perlu dipahami adalah untuk jadwalnya ya. Jadi jadwalnya itu jangan sampai telat ya, mengingat untuk pendaftaran ini dibuka tidak lama ya, jadi hanya 2 hari saja. Jadi mulai dipersiapkan saat ini, dan juga bagaimana sih cara daftarnya ya. Nanti teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman, kita bahas untuk cara daftar di jalur prestasi nilai akademik khususnya untuk di jenjang SMA. Kita mulai dulu dari jadwalnya ya. Jadi untuk jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA ini berada di tahap 2 teman-teman ya. Jadi setelah jalur afirmasi ya, pindah tugas ataupun prestasi hasil lomba, nanti di tahap 2-nya di sini ada jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMA. Nah, di sini untuk pendaftaran ini hanya 2 hari ya. Jadi diperhatikan ya, jadi jangan sampai telat, karena kalau telat ya tentunya tidak bisa mengikuti pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran itu adalah tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2024. Jadi pendaftaran dibuka secara online ya, jadi teman-teman tidak perlu ke sekolah ya. Jadi teman-teman tinggal di rumah saja, bisa mengakses gadgetnya ya, bisa HP, bisa laptop ya, bisa komputer, ini untuk melakukan pendaftaran secara online. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nanti untuk jalur nilai akademik. Jadi jumlah memilih sekolah ini masih sama ya dengan jalur Yonasi ya. Jadi siswa ya, jadi siswa itu diberikan kesempatan ya, paling banyak bisa memilih 3 sekolah ya. Jadi satu siswa bisa memilih 3 sekolah. Nah, di sini ada ketentuannya. Nah, ketentuannya paling banyak 3 sekolah itu bisa di dalam Yonasi. Jadi 3 itu bisa di dalam Yonasi, atau teman-teman bisa memilih 2 di dalam Yonasi dan 1 di luar zonasi dalam satu kabupaten atau kota atau wilayah luar zonasi pada kabupaten atau kota yang berbatasan. Jadi kalau untuk SMA teman-teman, luar zona itu harus berbatasan. Nah, jadi intinya masih sama ya. Jadi kalau teman-teman milih di luar zona ya, luar zona berbatasan itu hanya bisa 1 saja. Jadi bisa 1 sekolah. Tapi kalau di dalam bisa memilih paling banyak 3, atau teman-teman bisa memilih 2 sekolah dalam zona ya, dan 1 sekolah di luar zona. Jadi intinya kalau memilih di luar zona itu hanya bisa 1 saja. Paham ya? Oke, yang kedua untuk bagian Yonasi ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan juga ya. Kita jelaskan juga di video kita ini mengenai pembagian Yonasinya. Jadi teman-teman dilihat dulu ya, yang paling penting adalah ini. Jadi posisinya itu di zona berapa, terus luar zonanya itu mana yang bisa dilakukan pendaftaran
Ya, jadi sekolah-sekolah mana yang berbatasan ya di luar zona ya. Kalau misalkan teman-teman mau daftar di dalam zona ya tentunya dilihat dulu zonanya berapa, terus sekolahnya di situ berapa, apa saja. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Nanti untuk apa namanya filenya selengkapnya teman-teman bisa cek di mahasiswakader.com, ketikkan aja pembagian zona. Nanti di pembagian zona, nah ini ada ini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa download ya, filenya sudah kita pecah ya, jadi khusus untuk pembagian zonasinya. Oke ya, jadi diperhatikan ya untuk pembagian zonasinya. Nanti di sini teman-teman lihat ya, berada di zona mana, terus di kabupaten atau kota mana. Nah, terus yang berbatasan itu mana saja. Nah, nanti untuk tentunya nanti yang berbatasan itu nanti yang bisa muncul sekolahnya yang bisa dipilih. Nah, oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara daftar di jalur nilai prestasi akademik ya untuk jenjang SMA. Nah, tentunya teman-teman bisa diperhatikan ya. Jadi caranya seperti apa? Oke, yang pertama tentunya teman-teman bisa mengunjungi ya di laman resminya ppdbjatim.net ya. Nanti teman-teman di sini bisa masuk di bagian pendaftaran. Setelah itu teman-teman bisa masuk di sini ya, jalur prestasi nilai akademik SMA ya. Jadi di sini nanti ini kalau masih digembok ini memang belum jadwalnya. Jadi kalau sudah jadwalnya nanti teman-teman bisa dipilih ya. Jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA. Berikutnya di sini teman-teman harus memasukkan NISN ya, PIN peserta ya. Jadi sebelum daftar itu wajib harus punya PIN. Kalau tidak punya PIN ya tidak bisa ya. Terus tanggal penerbitan KK atau SKD, berikutnya centang saya buka robot dan klik masuk. Nah, setelah masuk di sini ya. Jadi setelah masuk itu sebenarnya untuk pendaftaran itu cukup simpel ya, cukup mudah. Jadi setelah login nanti memilih sekolah. Ya, ini ya, nanti kita bahas satu dalam zona ya, satu luar zona, misalkan 2 dalam zona, 3 dalam zona. Nah, nanti kita bahas di sini. Nah, sebenarnya cuma ini ya, setelah login langsung milih sekolah. Setelah milih sekolah ada salah dan ketentuan, terus finalisasi cetak bukti pendaftaran ya, sudah selesai. Jadi sebenarnya daftar itu sangat gampang ya, sangat simpel. Jadi yang agak ribet itu saat ambil PIN ya, kalau ada berkas-berkas yang memang belum disiapkan mulai dari sekarang. Nah, di sini teman-teman nanti setelah cek data ya. Nah, setelah cek data di sini ada pemilihan sekolah. Nah, di sini biasanya teman-teman ini diberikan rekomendasi sekolah terdekat. Ya, jadi ada rekomendasi sekolah terdekatnya. Ya, disesuai dengan alamat KK atau SKD-nya. Ya, tapi ini boleh tidak dipilih ya, dipilih juga boleh ya. Nah, terus berikutnya, nah setelah itu teman-teman harus memilih sekolah. Nah, ingat ya. Jadi untuk jalur zonasi dan nilai itu sama. Jadi satu siswa diberikan kesempatan bisa memilih 3 sekolah. Di sini nanti ada pilihan pertama, ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga. Pak, misalkan pilih satu saja boleh. Pak, misalkan saya pilih 2 boleh. Pak, misalkan pilih 3 boleh. Jadi intinya satu siswa diberi kesempatan bisa memilih 3 sekolah. Nah, sekarang kita bahas untuk aturannya ya. Nah, jadi di sini untuk sekolah pertama, nah di sini nanti ada jenis sekolah ya. Jenis sekolah ini teman-teman milih ya, dalam zona atau luar zona. Ingat ya, kalau SMA luar zonanya berbatasan. Nah, kalau teman-teman sudah memilih 1 di luar zona, berarti nanti bisa memilih 2 di dalam zona. Ya, jadi aturannya kalau di luar zona itu hanya bisa memilih 1 sekolah saja. Paham ya? Jadi boleh nih, Pak, saya pilih luar zona karena luar zona saya itu lebih dekat misalkan. Ya, atau mungkin ketika teman-teman cek ya, nilai saya ternyata yang di luar zona itu lebih sedikit ya. Jadi nilai saya misalkan 90 misalkan nilai gabungannya ya. Ternyata di luar zona ini ternyata saya lihat statistiknya masih di bawah nilai saya. Nah, ini boleh. Ya, jadi intinya teman-teman boleh memilih maksimal 3. Jadi kalau sudah dipilih 1 luar zona, berarti diberi kesempatan 2 dalam zona. Nah, ya. Nah, terus berikutnya setelah 1 bisa pilih 2 dan bisa pilih 3. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya, sekolah pilihan pertama ini dia di luar zona. Jadi boleh pilihan pertama itu boleh ditaruh 1. Tapi nanti sistemnya ini akan diseleksi dulu ya. Jadi misalkan milih 3, ya ini yang pertama diseleksi dulu apakah masuk apa enggak. Kalau enggak masuk baru di pilihan kedua. Nah, di pilihan kedua ini akan diseleksi ya, masuk apa enggak. Kalau enggak masuk nanti akan dicek lagi di pilihan ketiga, ini masuk apa enggak. Jadi sistem seleksinya seperti itu. Jadi pilihan pertama ini akan diseleksi dulu, nanti baru di pilihan kedua ya. Kalau pilihan kedua enggak masuk, diseleksi di pilihan ketiga. Jika enggak masuk semua maka ya gugur ya. Nah, di sini kalau sudah milih 1 luar zona, berarti di sini ada 2 dalam zona ya. Ini dalam zona, ini dalam zona. Kalau misalkan memilih 3 sekolah, misalkan pilih 1 boleh, pilih 2 boleh ya. Berarti tidak ada masalah. Nah, ini
Contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, misalkan milih satu saja dalam zona ya, pilihan kedua dan pilihan ketiga misalkan tidak memilih juga boleh, tidak masalah. Ya, paham ya. Jadi boleh memilih satu, tapi bisa milih maksimal 3 sekolah. Nah, atau mungkin di sini ya dalam zona ya, pilihan pertama dalam zona, pilihan kedua luar zona. Jadi dia hanya memilih 2 saja. Nah, pilihan ketiga tidak memilih ini juga boleh, tidak masalah. Jadi dia memilih 2 sekolah, satu dalam zona dan satunya di luar zona. Ini juga boleh. Terus hanya milih satu saja Pak. Saya hanya pilih sekolah pilihan pertama, saya pilih luar zona saja. Pilihan kedua dan ketiga saya tidak memilih, juga tidak masalah, artinya boleh. Terus yang pilihan ketiga, nah ini misalnya dia milih dalam zona ya, pilih dalam zona. Nah ini yang ketiga tidak memilih juga tidak masalah, jadi dia memilih 2. Atau dia memilih tiga-tiganya dalam zona. Jadi pilihan pertama dia pilih dalam zona, terus pilihan kedua dia pilih dalam zona ya, pilihan ketiga. Nah ini dia juga pilih lagi dalam zona, juga tidak masalah ya, artinya 3 sekolah dalam zona boleh. Nah atau ini dia milih satu di luar zona dan satu di dalam zona, jadi dia memilih 2 sekolah boleh, tidak ada masalah. Nah kalau sudah teman-teman, nah ini kalau sudah ya, ini pilihannya misalkan ini pilihannya 3, kalau sudah bisa disimpan permanen. Nah setelah disimpan permanen ini sudah tidak bisa lagi dirubah, jadi hati-hati ya, hati-hati ketika melakukan pendaftaran, karena kalau sudah simpan permanen data sudah tidak bisa dirubah kembali. Ya, simpan permanen nanti di sini akan dimunculkan ya, sekolah pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, ini di cross check ya, dilihat, dipastikan sudah oke. Kalau sudah pilih yakin. Nanti kalau yakin otomatis simpan permanen, maka data sudah tidak bisa dirubah kembali ya. Nah kalau sudah nanti cetak bukti pendaftaran. Nah, nanti di sini akan muncul ya, jadi bukti pendaftarannya. Nah, terakhir di sini ada bukti pendaftaran. Nah, nanti di sini ada ya, ini misalkan dia hanya memilih satu sekolah saja, tidak masalah. Ya, pilih pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga ini tidak memilih juga tidak masalah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk cara daftar itu sebenarnya gampang ya. Jadi untuk daftar di jalur prestasi nilai akademik ataupun di jalur Yunasi itu untuk jenjang SMA sama ya caranya. Jadi dia bisa diberikan kesempatan 3 sekolah, bisa ketiganya di dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Oke teman-teman ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.